Gue pribadi sebenarnya kalau disuruh beli mobil BEV atau listrik, gue jujur masih belum yakin. Sebenarnya mobil listrik yang beredar di Indonesia sekarang ini rata-rata cukup menggiurkan. Konsumsi listrik bisa 5 kali lebih murah dari konsumsi BBM. Pajak rata-rata cuma ratusan ribu. Teknologi dan desain modern yang memanjakan mata, perawatan mekanikal jauh lebih minim, torsi instan, dan juga senyap. Selain itu, pilihan mobil listrik pun sekarang sangat bervariasi, khususnya dari brand China yang menawarkan model dan fitur setara mobil premium tapi harganya bisa lebih murah, sehingga pasar mobil listrik ini semakin menarik di mata konsumen. Tapi ada 5 alasan utama yang membuat gua maju mundur untuk memiliki mobil listrik. Kalian jadikan ini sebagai referensi aja karena ini murni opini pribadi gua. Pertama, karena tempat tinggal gua bukan rumah tapak sehingga instalasi wall charger tidak bisa dilakukan. Portable charger pun tidak ada tempatnya. Jadi gua nggak bisa tinggal tidur sambil cas mobil, sehingga pengisian daya di tempat tinggal sulit dilakukan dan menjadi tidak praktis. Jadinya harus mencari SPKLU terdekat untuk cas mobil yang membuat pengisian energi pada mobil listrik akan memakan waktu produktif lebih banyak ketimbang mobil dengan BBM. Kedua, depresiasi mobil listrik yang lumayan drastis dan beberapa mobil garansi baterai seumur hidup hanya untuk pembeli pertama. Ditambah mulai bermunculan mobil-mobil listrik baru dengan harga yang lebih murah yang membuat harga jual mobil listrik semakin menurun dalam waktu singkat. Sehingga suatu saat kalau butuh dana darurat dan harus dijual, jumlah uang yang hilang akibat depresiasi itu lebih besar ketimbang mobil biasa. Sedangkan mobil listrik baru berasa hematnya ditambah dengan depresiasinya kalau digunakan dalam jangka panjang. Ketiga, klaim garansi baterai masih abu-abu. Ada beberapa pertanyaan mengenai garansi baterai seumur hidup maupun yang biasanya 8 tahun itu. Apakah memang bisa diklaim semudah itu? Apakah garansinya mudah hangus? Apakah di-cover seluruhnya biaya ganti baterainya? Bagaimana jika dealernya nanti tutup sebelum bisa klaim garansinya? Jujur, mobil listrik di Indonesia itu baru mulai ramai dipasarkan sejak tahun 2022. Jadi untuk ketahanan baterainya serta prosedur klaimnya masih banyak yang perlu diklarifikasi. Keempat, pilihan model mobil listrik yang ada belum sesuai preferensi. Karena gue suka mobil tipe large SUV dan 3 baris, dan model ini belum kelihatan resmi dijual. Tapi kemungkinan belum dimasukin karena memang segmentasi mobil listrik di sini itu bukan sebagai kendaraan pertama. Dan kalaupun ada, mungkin akan susah bersaing dengan large SUV yang beredar sekarang kecuali harganya bisa masuk di range yang sama. Jadi masih lebih fokus untuk format yang lebih compact dan praktis. Kelima, gue memiliki kekhawatiran pada baterai di kolong mobil itu gasruk pada permukaan jalan. Karena tidak semua jalanan di Indonesia itu mengikuti spesifikasi standar, misalnya speed bump terlalu tinggi dan tanjakan atau turunan curam. Dan kadang kita kalau bawa mobil terlalu cepat dan tidak teliti saat melewati jalan rusak itu juga berisiko gasruk. Walaupun gue tahu baterai di kolong itu ada casingnya, tapi kalau sering melewati jalanan dengan medan yang berat termasuk banjir, itu tetap berisiko menurunkan ketahanan casing baterainya. Sehingga berpotensi akan menimbulkan celah pada casingnya yang bisa membuat air dan kotoran dapat kontak langsung dengan baterainya, yang berisiko membuat baterai konsleting. Perlu diingat beberapa pertimbangan gue di atas bisa jadi nggak valid tapi bisa juga terjadi di lapangan. Jadikan aja sebagai referensi untuk pertanyaan-pertanyaan kalian sebelum membeli mobil listrik. Semoga bermanfaat dan kalau di antara kalian punya pendapat tersendiri mengenai mobil listrik silahkan komen.